فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masih kalau di tempat ana ini muka surat 216 ya, dari Syarah Sahih Bukhari jilid kelima, yaitu membahas tentang para rawi terhadap hadis yang ke-66 ini. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala wa Ishaq ibnu Abdullah ibni Abi Talhah huwa Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah Zaid bin Sahal al-Ansari. Abu Talhah namanya Zaid bin Sahal. Taib An-Najjari al-Madani siqatun kasirul hadis. Ini yaitu apa? Anak buah dari Anas bin Malik ya, keponakan Anas bin Malik. Wa Abu Murrah maula Aqil ibni Abi Thalib huwa Yazid al-Madani. Namanya Yazid tapi diperselisihkan til ismuhu Abdurrahman. Tak masalah. Abu Murrah maula Aqil ibni Abi Thalib wa yuqal maula ukhtihi Ummi Hani. Tak masalah. Masyhur bi kunyatihi siqah dari kalangan tabi'in. Wa Abu Waqidinil Laisi huwa qila ismuhu Al-Haris ibnu Malik. Diperselisihkan nama beliau siapa. Waqil ibnu Auf, Al-Haris bin Auf. Waqil Auf ibnu Al-Haris ibni Asad ibni Jabir ibni Uwairah ibni Abdi Manaf syahida Badrun. Cuma ada kerumitan, sementara beliau yang meriwayatkan hadis itu ya, hadis Datu Anwat Abi Waqid Al-Laisi, bagaimana beliau menghadiri perang Badar, memang diperselisihkan apakah ini orang yang sama-sama Abu Waqid Al-Laisi atau bagaimana. Namanya pun sendiri sangat diperselisihkan, nama beliau dan nama ayahnya. Tak masalah insyaallah. Sahabat jahalatus sahabah la tadur. Tidak diketahuinya secara pasti nama sahabat ini tidak membahayakan. Baik, qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah laisa lahu fil Bukhari ghairu hadzal hadis. Beliau tidak punya di dalam Sahih Bukhari selain hadis ini, hanya satu hadis saja. Baik. Fasanad hasan. Sanadnya secara teori, secara ilmu hadis dikatakan hasan. Bisa babi Ismail bin Abi Uwais. Wa hadza sanad musalsalun bil madaniyin, semuanya ahlul Madinah. Wa fihi riwayatut tabi'i anit tabi'i. Tabi'i dari tabi'i, karena tadi ada siapa tadi? Ishaq bin Abdullah dan juga Abu Murrah. Baik. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa rijalu isnadihi madaniyun wa huwa fil Muwatta. Walam yarwihi an Abi Waqid illa Abu Murrah. Tidak ada yang meriwayatkan dari Abu Waqid kecuali Abu Murrah. Wala anhu illa Ishaq. Tak ada yang meriwayatkan dari Abu Murrah kecuali Ishaq bin Abdullah. Wa Abu Murrah warawi anhu tabi'iyan. Abu Murrah dan muridnya sama-sama tabi'i. Baik, walaupun sanadnya secara teori adalah hasan, tetapi boleh dikatakan hadis ini sahih jelas karena Imam Bukhari telah menapisnya, apalagi kita datangkan penguat. Walahu syahidun, dia juga memiliki penguat atau pendukung min hadis Anas akhrajahul Bazzar wal Hakim. Pembacaan kata Al-Hafidz, ya ini kata kalam Al-Hafidz apa?
ada pendukung untuk menguatkan riwayat Imam Bukhari yang sanad tadi itu. Pembahasannya panjang lebar ada di catatan kaki di situ. Selesai dari Fathul Bari. Kemudian ana sebutkan beberapa penguat-penguat yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan seterusnya. Panjang lebar penguat-penguat ada di situ. Fal hadis sahihun bila syak. Maka hadisnya sahih tanpa ada keraguan. Langsung kita masuk ke syarahnya. Baik. Syarhul hadis. Qauluhu anna Rasulullah. Baik. Adapun kalau setelah qaul bagusnya inna, tapi memang matan hadisnya begitu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid. Tatkala beliau sedang duduk-duduk di masjid, wan nasu ma'ah, dalam keadaan orang-orang sedang menyertai beliau, fihi dalilun ala istihbabi julusil alim awil muallim, di dalamnya ada dalil tentang mustahabnya orang alim atau pengajar, awil mufti atau mufti, duduk-duduk li ashabih, yaitu duduk-duduk bersama teman-temannya, limudzakaratil ilm. Ini kurang tak marfutoh ya, limudzakaratil ilm au ghairiha, atau keperluan-keperluan yang lain, minal fawaid, yaitu penyebaran faidah-faidah, tukar menukar faidah dan sebagainya. Wa afdalul amakini lil ijtima' masajidullah, tempat yang paling utama untuk kita berkumpul-kumpul tentunya adalah masjid Allah. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah fihi istihbabu julusil alim li ashabih wa ghairihim, yaitu disukai orang alim duduk-duduk untuk melayani teman-temannya ataupun yang lainnya, fi maudhi'in baris, di tempat yang nampak, ya bukan tersembunyi, tempatnya nampak, zahir, ya tempatnya jelas, linnas, jelas bagi orang-orang, orang yang punya hajat mudah mencari. Baik. Bukan main apa itu menyorok, sorok menyorok, bukan sembunyi-sembunyi. Wal masjidu afdal, masjid lebih utama. Walaupun tidak wajib, tapi jelas rumah Allah lebih utama. Fayudzakiruhumul ilm, melakukan mudzakarah, mengkaji ulang ilmu, tanya jawab dan sebagainya. Wal khair, ya mengkaji ulang kebaikan-kebaikan dan seterusnya. Selesai dari syarah Imam Nawawi terhadap Sahih Muslim. Wa qauluhu id aqbala salah satu nafar, ketika itu ada rombongan 3 orang datang, wal muraduhuna salah satu rijal, ya 3 orang lelaki, wahum aqbalu fit thariq ilal masjid, yaitu mereka datang di jalanan menuju ke masjid, belum sampai di masjid. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu salah satu nafar, an-nafar bitahrik lirijal, ya nafar bukan nafar tapi nafar, ini orangnya ya. Kalau nafar itu masdarnya perbuatan, yaitu keberangkatan. Min salasatin ila asyarah, nafar dari 3 hingga 10 orang. Wal makna, kata al-Hafidz, makna hadis ini salah satun hum nafarun, 3 orang yang mana mereka adalah rombongan. Wan nafar ismu jama', isim jama'. Walihadza waqa'a mumayyizan lil jama'. Makanya dia itu datang dalam keadaan yaitu sebagai tamyiz untuk suatu jama'. Ka qaulihi ta'ala tis'atu rahtin. Rahat sendiri jama'. Menunjukkan yaitu rahtun tis'ah, rombongan berisi 9 orang. Selesai dari Fathul Bari. Kemudian wa qauluh fa aqbalasnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 2 orang memang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhahaba wahid, yang satu pergi. Bi maknanya annahum lamma dakhalul masjid, tatkala mereka memasuki masjid, aqbalasnani minhum, 2 dari mereka datang
ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa a'rada anhu salis, sementara orang ketiga berpaling dari Nabi. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu fa aqbala asnan, dua orang datang, ba'da qaulihi aqbala salasah, sama-sama artinya datang, cuma tiga orang datang masih di luar. Nah, setelah masuk masjid yang dua yang datang ke Nabi. Wahuma iqbalan, jadi ada dua ketibaan di situ. Ka'annahum aqbalu awalan minat thoriq, kata Al-Hafidz, sepertinya pertama kalinya mereka bertiga datang dari jalan tadi. Fadakhalul masjid, kemudian masuk ke dalam masjid. Marin, yaitu melintas, lewat. Kama fi hadisi Anas, sebagaimana dalam hadis Anas, faida salah satu nafarin yamurun, ternyata ketika Nabi dan sahabat sedang duduk-duduk, ada rombongan tiga orang yang lewat. Untuk yang lafaz ini dalam riwayat Al-Hakim dan Al-Maqdisi. Al-Maqdisi dalam Al-Mukhtarah, sanadnya Hasan li ghairihi. Kembali ke atas, qaul falamma ra'au majlisan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka melihat majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqbalu ilaihi isnani minhum, dua orang dari mereka datang kepada Nabi. Wastamar rasalisu dhahiba, yang ketiga melanjutkan kepergiannya, masih melintas dan pergi. Rugi ya, padahal Nabi masih hidup, rugi kalau tak datang. Mungkin kalau bukan Nabi dimaklumi ada keperluan, tapi ini Nabi, sayang kalau kita tidak menjumpai beliau padahal mampu. Selesai dari Fathul Bari. Qauluhu fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wukuf yaitu berhenti. Mereka berhenti di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakadza fi riwayatil Bukhari wa Muslim. Demikianlah dalam riwayat Bukhari Muslim. Wa amma fi ghairil Bukhari, adapun yang di selain Bukhari, hasalal wukuf ma'at taslim, yaitu berhenti dan mengucapkan salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat saling melengkapi, bukan hanya berhenti tapi juga salam. Wa yustafadu min dzalik, diambil faedah dari itu dengan kelengkapan riwayat-riwayat, syar'iyatul ibtida'i bis salam, disyariatkan memulai dengan salam. Mimman dakhalal masjid, dari orang yang masuk ke dalam masjid, ala man kana fi, kepada orang yang sudah ada di dalam masjid. Wa kadzalika yusyra', demikian pula disyariatkan ayyusallimal qa'imu alal jalis, orang yang berdiri mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Qala Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar rahimahullah, fi hadzal hadis min ma'ani as-salam, di dalam hadis ini ada makna-makna salam, yaitu annal qadima alal qaum, orang yang datang mengucapkan salam kepada kumpulan orang itu, yaitu kaum yang sedang duduk-duduk itu. Wal ati ilaihim, orang yang datang kepada mereka, kepada kaum tadi, ya beda'uhum bis salam, memulai dengan salam. Ya, sebelum menuntut ini dan itu, salam dulu. Baik. Sebelum tanya atau sebelum, tergantung apa keperluannya, mengucapkan salam dulu. Yusallimu alaihim, mengucapkan salam kepada mereka. Kama yasna'ul maru wal masyi alal qaidi, sebagaimana orang yang melintas dan orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Waraqibu alal masyi, orang yang berkendara mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Kalau kita mampu bagus, kalau barangkali susah, mungkin membuka tingkapnya kalau kita naik kendaraan. Para ulama bilang isyarat, mungkin dengan melambai atau apa dan seterusnya, sehingga timbul kedekatan hati, kemesraan. Lebih bagus kita buka tingkapnya dan mengucapkan salam, waalaikum dan semacamnya. Baik. Qal ala tara ila qaulih, kata Al-Hafidz, apakah Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar, apakah Anda tidak melihat kepada ucapan Anas bin Malik
Falamma waqafa ala majlisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallama. Tatkala mereka berdua berhenti di hadapan majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua mengucapkan salam. Walam yakul radda salam. Anas tidak mengatakan Nabi menjawab salam fil hadis, dalam hadis itu iktifaan bima'rifatin nasi bidzalik, karena Anas mencukupkan, yaitu orang sudah tahu kalau diberi salam ya menjawab, sehingga tak semua disebutkan dalam hadis ini, dalam lafaz ini, tapi ma'ruf yang ini mengucapkan salam, jelas yang disalami menjawab. Selesai dari kitab Al-Istidkar. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu fawaqafa. Ada tanya. Mereka berdua berhenti. Zada aktsaru ruwatil Muwatta, mayoritas dari yang meriwayatkan kitab Muwatta. Asbatun nas fi Muwatta Imam Malik siapa ya? Yang paling kuat dalam meriwayatkan Muwatta Imam Malik. Muridnya Imam Malik terkuat siapa di antaranya? Banyak tentunya. Ada yang ingat tak? Yang sering kita sebut-sebut di dalam Sahih Bukhari, gurunya Imam Bukhari, Abdullah bin Yusuf At-Tinisi dan Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, termasuk yang terkuat di dalam meriwayatkan Muwatta Imam Malik. Termasuk yang sangat kuat sekali juga adalah siapa? Ma'an bin Isa Al-Qazzaz. Luar biasa kuat beliau. Ini faedah ini ketika terjadi perselisihan yang betul mana, Imam Malik bilang apa? Lihat, rawi yang terkuat menyebutkan apa. Baik. Nah, dikatakan di sini mayoritas dari orang-orang yang meriwayatkan Muwatta Imam Malik menambahkan falamma waqafa sallama. Tatkala mereka berdua telah berhenti di hadapan majelis Nabi, mereka mengucapkan salam. Disebutkan dalam catatan kaki, diriwayatkan oleh Imam Malik, diantaranya adalah riwayat Yahya Al-Laitsi. Ini juga termasuk murid terkuat, Yahya bin Yahya Al-Laitsi An-Naisaburi, termasuk murid terkuat, dan beliau qawwalun bil haq, rajin mengucapkan kebenaran. Pernah terjadi pemberontakan di mana ya? Di Andalus sana, karena beliau ulama Andalus. Banyak fuqaha yang memberontak karena penguasanya jahat, penguasanya suka maksiat. Akhirnya penguasanya geram, semua ditangkap. Orang alim-alim ditangkap, walaupun yang tidak ikut pun ditangkap juga. Karena terkadang membingungkan mana yang baik, mana yang tak baik. Semuanya ditangkap. Ini biasa ya, pola seperti itu. Kalau pemerintah sedang pening, makanya sejak awal pintu ditutup. Jangan memberontak, tapi dakwah baik-baik, doa baik-baik, nasihat baik-baik. Nah, maka Yahya bin Yahya ini termasuk yang ditangkap. Ketika beliau ditangkap oleh penguasa itu, beliau, ini anak baca di dalam Syiar Alamin Nubala, ditanya, kenapa engkau memberontak? Padahal ketika ayahmu wafat, saya jalan kaki untuk mengiringi jenazah ayahmu. Nah, karena sudah ditanya macam itu, maka Yahya bin Yahya mengatakan, anak tak tahu apakah dia termasuk yang memberontak. Anak lupa, sudah lama membaca itu. Dia mengatakan, saya tidak suka kepadamu karena Allah. Nah, kenapa begitu? Nah, karena Anda rajin maksiat. Maka rajanya mengatakan, karena kamu jujur, dah kamu saya bebaskan. Kejujuran malah mendatangkan apa? Keselamatan. Cuma Anda lupa, apakah beliau termasuk yang memberontak atau tidak? Lupa ya. Ini Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Thayyib. Kita sampai mana tadi? Qal wa kadza inda Tirmidzi wan Nasa'i. Demikian pula di dalam riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Thayyib. Telah Anda sebutkan dalam catatan kaki di situ takhrijnya. Kemudian walam yakuril musannifuhuna. Si penulis yaitu Imam Bukhari tidak menyebutkan di sini tambahan itu. Wala fis shalah. Demikian pula dalam kitabus shalah tidak menyebutkan as-salam. Wa kadza lam yaqa fi riwayati Muslim. Demikian pula tambahan salam tidak ada di dalam riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan para ulama saling melengkapi ilmunya. Bukhari Muslim penting, hafalan terhadap Bukhari Muslim.
Tapi kalau mampu, kita menambah makrifah, pengetahuan, wawasan dengan membaca kitab-kitab yang lain juga. Baik, wa yustafadu min, diambil faedah dari hadis ini dengan kelengkapannya, annadakhila yabda'u bis salam, bahwasanya orang yang masuk hendaknya dia memulai dengan salam. Wa annal qa'ima yusallimu 'alal qa'id, orang yang berdiri dia mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Wa innama lam yakur raddas salami alaihima, hanya saja Anas tidak menyebutkan bahwasanya apakah Nabi menjawab salam mereka berdua iktifaan bi syuhratih, karena mencukupkan dengan populariti ini, sudah terkenal Nabi akan menjawab salam. Nah, ini menunjukkan apa? Al-Hafidz banyak mengambil faedah juga dari pensyarah sebelumnya. Ini ma'ruf, tak masalah. Mengambil faedah dan melengkapi. Au yustafadu min, atau boleh juga, nah ini kelengkapan dari Al-Hafidz yang tidak disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, diambil faedah darinya apa? Annal mustaghriqa fil ibadah yasqutu anhu rad. Orang yang sangat sibuk dalam ibadah, gugur darinya kewajiban menjawab. Ya mungkin apa? Nabi tidak mendengar, majelisnya mungkin orangnya banyak. Nah, cukup yang mendengar yang menjawab salam, karena menjawab salam ini adalah fardu kifayah. Baik. Untuk orang yang sudah mendengar, yang mendengar menjawab. Nah, yang lain-lain sama saja mendengar atau tidak. Kalau sudah ada yang menjawab, maka dia tidak wajib menjawab. Ini dalam suatu jamaah. Ini ma'ruf. Baik. Selesai dari Fathul Bari. Qauluhu fawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yadhkur fihi annahu ma shallaya tahiyatal masjid. Anas tidak menyebutkan di situ bahwasanya mereka berdua mengerjakan salat tahiyatul masjid. Imma li annahu ma shallaya fi muakharatil masjid, boleh jadi yaitu mereka berdua salat di belakang-belakang, di bagian belakang. Qabla wuqufihima 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sebelum mereka berdua berhenti di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak semua disebutkan dalam satu hadis. Biasa terkadang hadis itu diringkas, sahabat hanya menceritakan bagian yang paling diinginkan oleh beliau, bukan mustahil itu. Wa imma, boleh jadi juga ayyakuna dzalika qabla syar'iyyatihima, mungkin itu terjadi sebelum disyariatkannya syar'iyatiha, sebelum disyariatkannya salat tahiyat. Au kana ala ghairi wudu, atau mungkin mereka berdua sedang tidak punya wudu. Yang tidak punya wudu tidak diwajibkan untuk pergi mencari air wudu untuk mengerjakan salat tahiyat itu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa lam yadhkur annahu ma shallaya tahiyatal masjid. Anas tidak menyebutkan bahwasanya mereka berdua mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Bagusnya yadhkur anna, karena tidak ada saudara fil kalam, tapi ya sebagian buku menggunakan inna ya. Imma li kauni dzalika kana qabla an tusra, boleh jadi peristiwanya adalah sebelum tahiyatul masjid itu disyariatkan. Au kana ala ghairi wudu, atau mungkin mereka berdua tidak dalam situasi punya wudu. Au waqa'a, atau mungkin sudah terjadi itu mereka berdua sholat falam yangkul, namun Anas tidak menukilkan cerita itu. Tak perlu cerita sedikit demi sedikit mereka berdua menambatkan unta di mana atau apa, tidak semua disebut. Baik, kenapa lilih timami bi ghairi dzalika minal qissah, karena Anas menumpukan perhatian pada perkara yang lain dari cerita ini, tentang keutamaan menghadiri majelis ilmu yang beliau ingin membahasnya. Au kana fi ghairi waqti tanaful, atau mungkin peristiwanya itu bukan di waktu disukai untuk sholat sunnah. Qalahul Qadhi Iyad, diucapkan oleh Qadhi Iyad binaan ala madhabih, berdasarkan madhab al-Qadhi Iyad, fi annaha la tusalla fi fil awqatil makruhah. Salat tahiyat itu tidak dikerjakan di waktu yang makruh. Al-Qadhi Iyad merojihkan pendapat Hanafiyah. Pendapat Hanafiyah kayak anak-anak terlupakan. Kalau tak salah Hanafiyah, iya. Adapun kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan jumhur mengatakan
Tidak dimakruhkan, waktunya itu bebas untuk sholat yang zawatul asbab, yang memiliki sebab. Nah, tergantung, boleh jadi sahabat ini berpendapat begitu, bisa jadi. Jadi juga ini perkara khilafiyah, masalah tahiyatul masjid dan masalah waktu karohah itu selesai dari Fathul Bari. Kita tambah sedikit, wa qauluhu fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bimakna waqafa inda, yaitu di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au waqafa ala majlisihi sallallahu alaihi wasallam, berhenti di hadapan majelis beliau, tidak betul-betul dekat sekali di depan beliau langsung maksudnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay ala majlisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan majelis Rasulullah. Au ala bimana inda, yaitu di dekat. Dekat tidak harus berhadapan langsung. Boleh agak belakang sedikit. Selesai dari Fathul Bari. Wa qauluhu fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqah fajalasa fiha. Kata Anas, adapun salah satunya dia melihat ada celah di dalam majelis itu, maka dia duduk di celah itu. Ada tempat kosong di depan-depan misalkan. Baik. Fihi dalilun ala istihbabi insya'il halqatin nafi'ah. Dibahas masalah halqah majelis. Di sini ada dalil disukai untuk mengadakan majelis yang bermanfaat. Ya, guru memberikan faedah pada murid, murid yang lama memberikan faedah pada murid yang baru, dan seterusnya. Baik. Demikian pula, walaupun murid baru, tapi dia punya ilmu yang tidak dimiliki murid lain, disemangati untuk mengajarkan murid, mengajarkan ilmu yang diketahui tadi. Jadi sama-sama majelis bermanfaat, masjid penuh dengan keberkahan ilmiah dan seterusnya. Lil ilmi awi dzikri aw ghairi dzalik. Majelis ilmu atau majelis zikir atau yang lain. Majelis zikir tidak harus dipimpin satu orang, duduk semua menantikan sholat misalkan sambil berzikir dan seterusnya. Fil masajid, di masjid-masjid aw ghairiha atau fi ghairiha, di tempat yang lain. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu furjah bidhammi wal fathi ma'an. Furjah dan farjah, tak masalah. Hiya al-khalal baina syai'ain. Khalal artinya celah. Celah di antara dua benda. Wal halqah bi iskanil lam, ya halqah. Kullu syai'in mustadir. Segala sesuatu yang melingkar. Melingkar ya bahasa Melayu ya, melingkar. Tayyib halqah seperti gelang, cincin. Yang seperti itu dipanggil halqah. Mustadir yaitu melingkar. Khalil wasat, tengahnya kosong. Berarti donat halqah juga. Donat halqah juga lah ya. Tengahnya kan kosong. Wal jama' halakun, ya jamaknya halakun. Wa hukiya fathul lam, diriwayatkan juga di kalangan ahli lughah, lamnya di fathah fil wahid. Berarti apa? Halaqah, walaupun ini dibantah oleh Al-Khattabi dan lain-lain. Halaqah ini justru malah jamak dari apa? Halik, tukang cukur, halaqah. Seperti wazan fa'alah apa? Kafarah, fajarah, sawaqah, orang-orang yang dan seterusnya. Sementara yang dimaksudkan majelis ilmu, maka bukan halaqah tapi halqah. Makanya Al-Hafidz mengatakan wa huwa nadir, ini jarang sekali dipakai. Lamnya di fathah seperti itu. Wa fihi, di dalam hadis ini ada faedah istihbabut tahliq. Disukai, disunahkan membuat halqah, membuat majelis. Fi majalisi dzikri wal ilm, di majelis ilmu dan majelis dzikir dan majelis ilmu. Selesai dari Fathul Bari. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.